Pernahkah kamu mengalami hal ini? Tengah malam yang sunyi, seluruh rumah tertidur lelap. Tapi entah mengapa kamu terbangun tiba-tiba. Kamu menatap jam dinding, jarum pendek dan panjang, menunjuk ke angka 3. Jam 3 pagi. Awalnya kamu mengira itu kebetulan. Tapi anehnya, hal itu terjadi berulang kali. Tanpa sebab yang jelas, tanpa alarm, tanpa gangguan dari luar. Tubuhmu seperti dipanggil untuk terjaga di jam yang sama. Lalu kamu bertanya-tanya, apakah ini hanya gangguan tidur biasa? Atau ada makna lain di baliknya? Sahabat cahaya kalbu yang dirahmati Allah, ketahuilah, tidak ada satupun hal yang terjadi di dunia ini tanpa izin Allah. Bahkan terbangunnya kamu di jam 3 pagi pun bukanlah sebuah kebetulan. Di balik waktu yang sunyi itu, ada rahasia besar dan pertanda dari Allah bagi jiwa-jiwa yang Ia kehendaki untuk didekatkan kepadanya. Bab 1. Waktu 3 pagi. Jam yang penuh rahmat. Jam 3 pagi bukanlah waktu yang biasa. Dalam Islam, jam tersebut termasuk sepertiga malam terakhir, yaitu waktu di mana langit dunia dipenuhi dengan rahmat dan ampunan Allah. Rasulullah bersabda, Rob kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang memohon ampun, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, saat semua makhluk tertidur, Allah turun ke langit, dunia mengulurkan kasih sayangnya, membuka pintu doa dan ampunan selebar-lebarnya. Dan di saat itulah kamu terbangun. Apakah itu kebetulan? Tidak, sahabatku, itu adalah undangan lembut dari Allah. Allah sedang menyentuh hatimu agar kamu bangun, agar kamu berbicara kepadanya dalam sepi, tanpa gangguan, tanpa distraksi dunia. Bab 2. Saat hati gelisah dan Allah ingin kamu kembali. Seringkali kita terlalu sibuk dengan urusan dunia. Pagi disibukkan pekerjaan, siang oleh urusan rumah, malam dengan ponsel dan dunia maya. Kita lupa berdoa, khusyuk, lupa berbicara dari hati kepada Sang Pencipta. Maka Allah dengan kasih sayangnya yang luar biasa menggugah kamu di jam 3 pagi, mengganggu tidurmu sedikit bukan untuk membuatmu lelah, tapi agar kamu menemukan ketenangan sejati. Mungkin kamu sedang banyak beban, hati terasa berat, tapi tak tahu kepada siapa harus bercerita. Ada masalah yang kamu simpan diam-diam, ada dosa yang kamu sesali, tapi malu mengaku, dan Allah tahu itu. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Quran Surat Qaf ayat 16. Allah tahu kegelisahanmu, bahkan sebelum kamu sempat mengucapkannya. Maka saat kamu terbangun di jam 3 pagi, itu adalah waktu spesial untukmu dan Allah saja. Waktu untuk kembali berbicara kepadanya, menangis, memohon ampun, dan menyerahkan segalanya. Bab 3. Mengapa selalu jam 3 pagi? Kamu mungkin bertanya, kenapa selalu jam 3 pagi, bukan jam lain? Jam 3 pagi adalah waktu di mana dunia paling sunyi. Aktivitas manusia berhenti, udara lebih sejuk, suara bising dunia menghilang. Dalam kondisi seperti itu, jiwa manusia menjadi paling jujur. Tidak ada topeng, tidak ada sandiwara. Saat kamu berbicara kepada Allah di jam itu, kamu berbicara dengan hatimu yang paling murni. Beberapa ulama mengatakan, sepertiga malam terakhir dimulai kira-kira dari jam 2 hingga menjelang subuh, tergantung waktu sholat di setiap tempat. Jadi, ketika kamu sering terbangun sekitar jam 3 pagi, sebenarnya itu adalah waktu paling mustajab untuk berdoa. Waktu
di mana pintu surga terbuka, doa diangkat lebih tinggi, dosa diampuni, hati diberi ketenangan yang tak tergantikan. Bab 4. Pertanda Allah ingin kamu dekat. Bila kamu sering terbangun di jam 3 pagi tanpa sebab, itu bisa menjadi tanda cinta dari Allah. Tanda bahwa Dia rindu mendengar suaramu dalam doa. Allah bisa saja membiarkanmu tidur nyenyak tanpa pernah bangun malam. Tapi Dia memilih membangunkanmu karena Dia ingin kamu datang. Bayangkan, Raja segala raja memanggilmu secara pribadi dengan lembut, tanpa suara. Ia ingin kamu hadir dalam majelis malamnya, berbicara dari hati ke hati. Allah berfirman, "Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Jadi, jika kamu sering terbangun jam 3 pagi, jangan langsung menutup mata lagi. Itu bukan gangguan tidur. Itu panggilan cinta. Bab 5. Apa yang bisa kamu lakukan saat terbangun di jam 3 pagi? Ketika Allah membangunkanmu di jam itu, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin. Inilah beberapa amalan ringan, tapi sangat besar pahalanya. 1. Segera berwudu. Basuh wajahmu dengan air wudu. Rasakan kesegaran yang menyentuh hatimu. Air itu bukan hanya membersihkan tubuh, tapi juga membersihkan jiwa dari kegelisahan. 2. Lakukan sholat tahajud. Rasulullah tidak pernah meninggalkan tahajud, bahkan ketika beliau sangat lelah, karena beliau tahu itulah momen terdekat antara hamba dan Robnya. 2 rakaat saja cukup, asal dari hati yang tulus. 3. Berdoalah panjang. Ceritakan semua pada Allah. Kesedihanmu, kebingunganmu, rasa takutmu, bahkan hal-hal kecil yang kamu malu ceritakan pada manusia. Allah mendengar segalanya. Rasulullah bersabda, doa di waktu malam dan di akhir salat wajib lebih mudah dikabulkan. Hadis riwayat Tirmidzi. 4. Baca Al-Quran. Bacalah 1 atau 2 ayat. Dengarkan suaramu sendiri membaca kalam Allah di tengah keheningan malam. Setiap huruf yang kamu lantunkan akan menjadi penenang hati dan penambah cahaya iman. 5. Istighfar. Ucapkan astagfirullah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya di bibir, tapi dari hati yang menyesal. Di waktu sepertiga malam terakhir, istighfar lebih berharga dari 1000 kali siang hari. Bab 6. Saat Allah menguji, Ia bangunkan kamu. Seringkali seseorang baru mulai sering terbangun di jam 3 pagi ketika sedang diuji berat. Entah karena masalah ekonomi, keluarga, kehilangan, atau hati yang terluka. Tapi ketahuilah, itu bukan kebetulan. Itu cara Allah menguatkanmu. Allah tahu kamu hampir menyerah, maka Ia membangunkanmu agar kamu mengadu hanya kepadanya. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Mungkin kamu tidak langsung menemukan solusi, tapi kamu akan merasakan ketenangan luar biasa setelah sholat di jam 3 pagi itu. Air matamu menjadi obat, sujudmu menjadi kekuatan, dan perlahan Allah akan bukakan jalan keluar yang tidak pernah kamu duga. Bab 7. Saat doa, malam menjadi cahaya hidup. Setiap kali kamu menjawab panggilan itu, setiap kali kamu berdoa di keheningan malam, percayalah, tidak ada satupun doa yang sia-sia. Mungkin tidak langsung dijawab hari itu, tapi Allah menyimpannya. Kadang Ia tahan agar kamu semakin dekat. Kadang Ia ganti dengan yang lebih baik. Kadang Ia jadikan doa itu penolak bala, menyelamatkanmu
dari sesuatu yang kamu tidak tahu. Dan perlahan, hidupmu akan berubah. Hati lebih tenang, masalah terasa ringan, rezeki mengalir lebih lapang. Karena siapapun yang menjaga komunikasi dengan Allah di sepertiga malam terakhir, hidupnya akan dijaga oleh Allah siang dan malam. Bab 8. Tidur lagi setelahnya? Boleh, tapi setelah berdoa dan sholat, kamu boleh tidur kembali. Bahkan Rasulullah pun terkadang tidur setelah tahajud sebelum waktu subuh. Namun bedanya, tidurmu setelah ibadah bukanlah tidur biasa. Itu tidur yang diberkahi. Karena kamu telah menjawab panggilan langit, dan kamu akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Pagi terasa lebih ringan, hati lebih damai, masalah terasa lebih mudah. Itulah efek dari doa yang dikabulkan Allah tanpa kamu sadari. Bab 9. Jika kamu belum pernah bangun jam 3 pagi, mungkin kamu belum pernah mengalaminya, tapi kamu bisa memintanya. Mintalah kepada Allah agar Ia membangunkanmu di waktu terbaik itu. Berdoalah sebelum tidur. Ya Allah, bangunkan aku di waktu Engkau turun ke langit dunia, agar aku bisa berbicara denganmu dalam kesunyian malam. Kemudian tidurlah dengan hati yang bersih. Niatkan bahwa esok kamu ingin dekat dengannya. Dan lihatlah suatu malam nanti, kamu akan terbangun tanpa sebab. Saat melihat jam menunjukkan pukul 3 pagi, tersenyumlah. Itu panggilan cinta pertamamu. Bab 10. Jangan anggap remeh panggilan itu. Sayangnya, banyak orang yang menganggap sepele saat terbangun di jam 3 pagi. Mereka memilih kembali tidur. Padahal mungkin itu satu-satunya waktu Allah memanggilmu malam itu. Setiap kali kamu abaikan, kamu menolak undangan kasih dari Tuhanmu sendiri. Padahal, mungkin di waktu itu, Allah sedang menyiapkan sesuatu untukmu. Pertolongan atas masalahmu, pengampunan atas dosa yang kamu sembunyikan, ketentraman yang kamu cari-cari. Jadi, mulai sekarang, jika kamu terbangun tanpa sebab di jam 3 pagi, jangan buru-buru menutup mata lagi. Ambil wudhu, ucapkan doa, tersenyumlah, karena Allah sedang menyapa namamu saat Allah memilihmu. Tidak semua orang mendapat kesempatan ini. Tidak semua orang dibangunkan di waktu itu. Jika kamu salah satunya, berarti kamu dipilih. Dipilih bukan karena kamu suci, tapi karena Allah tahu kamu masih mau memperbaiki diri. Dipilih bukan karena kamu sempurna, tapi karena Allah tahu kamu masih mau datang kepadanya.